Jadi cari, bahkan di dalam Zubat dikatakan kalau tidak ada guru, cari guru. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'al, man lam yajid mu'alliman falyarhal. Kalau tidak tahu tentang satu masalah, jangan malu untuk bertanya kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak punya guru, berangkat cari guru. Falyarhal. Itu dalam kitab Zubat, Ibnu Ruslan mengisyaratkan. Di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, karya Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, Al-Imam Zahabi mengutip ucapannya Asy-Sya'bi, seorang tabi'in bernama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan, "Lau anna rajulan safar min aqsa Syam ila aqsa Yaman liyasma'a hikmatan wahidatan ma ra'aitu safarahu dha'." Seandainya ada seseorang dia berangkat untuk menuntut ilmu dari ujung Syam menuju ke ujung Yaman, jauh jarak tersebut, jalan kaki hanya untuk mendengarkan satu ilmu, satu kata hikmah, maka saya memandang perjalanannya itu tidak sia-sia. Bagaimana kalau dikasih banyak, lebih dari 1, dari 2 detik? Nah, ini 4 alat untuk mendapatkan ilmu. Nah, sekarang ilmu yang kita pelajari, kita fokuskan kepada ilmu fikih Syafi'i. Ilmu fikih mazhab Syafi'i. Dan ilmu ini ilmu yang kita gunakan sehari-hari. Sehingga ada peribahasa mengatakan, wal umru an tahsili kulli ilmin yaksur fabda minhu bil aham wa dzalikal fiqhu fa inna minhu ma la ginan fi kulli halin anhu. Umur kita kalau kita habiskan seluruhnya untuk mencari seluruh ilmu, umur tidak cukup. Ilmunya belum habis, kita sudah meninggal. Gak cukup. Maka carilah ilmu yang menurut kita paling urgen, paling penting. Di antara ilmu yang paling urgen, paling penting adalah ilmu fikih, ilmu ibadah. Karena ilmu ini setiap hari kita lakukan. Itu pernyataan dalam syair. Maka ulama menyusun satu manhaj, satu metode agar kita paham nih mazhab kita Syafi'i dari paradigma ilmu fikih. Pertama kita harus pelajari kitab-kitab yang sederhana, yang kecil-kecil. Kecil namun besar maknanya, besar manfaatnya. Ini salah satu metode yang saya jalani. Ada beberapa metode yang berbeda, tapi ini salah satu yang diusulkan oleh beberapa para ulama. Kitab fikih yang biasanya dipelajari di zaman kita ini, khususnya, sebagaimana ada isyarat dari Dr. Saif Asri, seorang doktor fikih dalam bidang ilmu fikih, kitab yang kita baca, kitab-kitab rangkuman. Di antaranya kitab Risalatul Jami'ah, karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, membahas tentang rangkuman fikih Syafi'i. Beliau rangkum antara akidah, ibadah, dan tasawuf. Tapi secara ringkas, tipis. Tapi manfaatnya besar. Apalagi dihafal, dapat doanya beliau. Karena di prolognya beliau mengatakan, siapa yang hafal kitabku ini, kemudian dia amalkan isi kitabku ini, aku doakan kepada Allah, Allah berikan kepadanya ilmu zahir dan batin. Dihafal, diamalkan. Beliau lahir tahun 1069 Hijriah, meninggal 1144 Hijriah. Nah, biasanya kitab rangkuman itu ada penjelasan. Namanya kitab syuruh atau syarah. Syarah daripada Risalatul Jami'ah berjudul Al-Budurut Thali'ah, karya Dr. Ahmad Yusuf Nisf. Ketika kitab ini kita sudah kuasai,
kita sudah paham, naik lagi secara sistematis ke tahapan berikutnya. Kitab terkenal namanya Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kitab Safinatun Najah punya penjelasan juga. Di beberapa kitab yang terkenal ada berjudul Nailur Roja, karya Said Ahmad Asy-Syatiri. Ada juga judulnya Kashifatus Saja, karya daripada Syekh Nawawi Al-Banteni. Dan juga ada kitab berjudul Ghayatul Muna, karya Syekh Muhammad Ad-Daw'ani. Itu menjelaskan tentang isi kitab Safinatun Najah. Sudah dikuasai, sudah paham ini, naik lagi ke tahapan berikutnya. Kitab bernama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, karya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadal, lahir tahun 850 Hijriah, meninggal 918 Hijriah. Nah, kitab Muqaddimah ini dijelaskan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berjudul Al-Minhajul Qawim. Kita sudah kuasai kitab ini, naik ke fase berikutnya. Nama kitabnya adalah Fathul Gharib, karya daripada Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang lahir tahun 859 Hijriah, meninggal 918 Hijriah. Kemudian syarahnya kita pelajari, kitab bernama Syarah Bajuri, syarah daripada Fathul Gharib. Ketika sudah kita kuasai kitab ini, kita naik lagi ke fase berikutnya. Nama kitabnya Fathul Mu'in, karya daripada Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malyabari Al-Hindi, orang India, Al-Hindi, mazhab Syafi'i, meninggal tahun 987 Hijriah. Kitabnya bernama Qurratul Ain bi Muhammadiddin, kemudian disyarahkan oleh beliau, judulnya Fathul Mu'in. Kalau mau lebih lengkap lagi penjelasan kitab Fathul Mu'in, kitab karya Sayyid Abu Bakar Usman Syatok, berjudul I'anatut Talibin, itu menjelaskan isi kitab Fathul Mu'in. Sudah dikuasai, naik lagi ke fase berikutnya. Kitabnya Imam Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, berjudul Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Ini sudah masuk kelas atas, Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin ini kitab rangkuman dari kitabnya Ar-Rafi' Al-Muharrar. Mazhab Syafi'i kan sumbernya dari Imam Syafi'i, punya kitab namanya Al-Imla, Al-Buwaiti, Mukhtasar Al-Muzani. Ini murid-murid beliau yang merangkum. Datang generasi berikutnya, Imam Haramain Al-Juwaini merangkum seluruh kitab Imam Syafi'i, berjudul Nihayatul Matlab. Kemudian Imam Zuwaini punya murid, seorang ulama multitalenta, Al-Imam Ghazali, merangkum seluruh kitab tersebut, berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Kemudian setelah itu datang Imam Rafi'i merangkum seluruh kitab Imam Ghazali, berjudul Al-Muharrar. Kemudian datang ulama setelahnya, Imam Nawawi merangkum kitab Al-Muharrar, judulnya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin disyarahkan oleh 3 ulama terkenal, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitabnya berjudul Tuhfatul Muhtaj ala Syarhi Minhaj. Itu menjelaskan isi kitab Minhaj. Yang kedua berjudul Nihayatul Muhtaj, karya Imam Romli, membahas juga penjelasan kitab Minhaj. Dan yang ketiga namanya Mughni Muhtaj, karya Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Inilah kitab Imam Syafi'i. Kalau ingin paham secara utuh, minimal kitab ini kita sudah pelajari. Makanya seorang ulama, seorang da'i, seorang guru, seorang ustadz, minimal kitab ini dia sudah pernah pelajari.
Dan ini hanya membahas fikih Syafi'i. Dan kitab lainnya banyak, bukan hanya ini. Itu hanya salah satu metode kita paham secara sistematis. Tapi kitab lainnya agak terhitung. Sebagaimana tadi dikatakan Al-Muhadzab itu puluhan jilid. Puluhan jilid. Ada yang sampai 29 jilid, ada yang 30, ada yang 40 jilid. Membahas fikih Syafi'i.